teman-teman, perkenalkan nama saya Valentina Syagian dengan NIM 21020010034, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video-video saya sebelumnya. Nah, untuk video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan proses terbentuknya awan, dan juga membahas tentang pengelompokan awan yang dimana saya telah mengamati awan yang terjadi pada selama 1 minggu terakhir ini. Untuk teman-teman, selamat menonton teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin banyak dari kita yang penasaran tentang apa sih pengertian awan, kenapa awan bentuknya bermacam-macam, jenis awan yang berbeda, bahkan sampai pengelompokan. Oke, kita akan pahami terlebih dahulu tentang pengertian awan. Awan itu sendiri merupakan kumpulan tetes air ataupun kristal es yang melayang di atmosfer. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tetes air tersebut bisa bergantung di udara dan menjadi awan? Awan terbentuk melalui proses kondensasi, di mana uap gas berubah menjadi titik air atau kristal es. Lalu, berdasarkan bentuk, awan memiliki 3 jenis bentuk dasar. Yang pertama itu ada stratus. Stratus ini merupakan yang persebarannya itu merata secara horizontal dan berlapis, sehingga sulit membedakan antara awan dan langit. Dan yang kedua ada cirrus. Cirrus ini berupa serat halus atau helaian. Dinamakan cirrus karena terdiri dari kristal es yang tergores oleh angin. Dan yang terakhir itu ada cumulus. Cumulus ini adalah awan yang berbentuk gumpalan dan menumpuk. Pergerakannya itu secara vertikal. Dari 3 bentuk dasar awan yang sudah disebutkan tadi, terciptalah 10 jenis awan yang disebut dengan pengelompokan. Nah, dari 10 jenis awan yang disebutkan tadi, berdasarkan ketinggiannya, awan juga dibagi menjadi 3, yaitu awan rendah, awan sedang, dan awan tinggi. Yang mana awan rendah ini memiliki ketinggian 0 sampai 2 km dari permukaan tanah, yang terbagi menjadi awan stratus, awan nimbostratus, awan stratocumulus, dan awan cumulus. Awan stratus itu sendiri yaitu berlapis-lapis seperti kabut tipis, dan biasanya ditemukan di mana saja dengan komposisi berupa kumpulan tetes air. Stratus menjadi pertanda cuaca cerah, tetapi dapat berpotensi gerimis. Dan yang kedua adalah awan nimbostratus. Awan ini biasanya menimbulkan hujan. Awan ini berwarna abu-abu gelap dan terlihat basah. Jika bertemu dengan awan nimbostratus, tandanya akan turun hujan atau salju tebal dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga itu ada awan stratocumulus, yang dimana awan ini yaitu awan yang terdiri dari kumpulan tetes air berbentuk gumpalan dan biasanya menyebabkan hujan ringan yang terkadang salju. Dan yang terakhir itu ada awan cumulus, di mana awan ini yang bergerak secara vertikal berbentuk kubus atau menyerupai bunga kol dengan melengkung bulat. Biasanya itu muncul pada pagi hari dan akan hilang sebelum malam hari. Lalu yang kedua itu ada awan tengah atau awan sedang. Itu adalah awan yang memiliki ketinggian 2-6 km dari permukaan tanah, di mana awan ini terbagi menjadi 3, yaitu awan altostratus, altocumulus, dan awan cumulonimbus. Di mana awan altostratus ini memiliki bentuk seperti pita yang komposisinya berupa tetesan air atau kristal es. Altostratus ini berpotensi menghasilkan gerimis atau virga, yaitu hujan yang tidak sampai ke tanah. Lalu ada altocumulus. Altocumulus ini berbentuk gumpalan-gumpalan kapas yang pipih
biasanya menyebabkan hujan ringan meskipun frekuensinya sangat jarang. Komposisinya itu terdiri dari tetesan air dan kristal es. Dan yang terakhir adalah cumulonimbus. Biasanya cumulonimbus ini adalah perkembangan dari awan cumulus yang biasanya awan ini besar, tinggi, dan mengandung listrik, dan di dalamnya lebih banyak memiliki butiran air. Lalu yang terakhir ada awan tinggi, di mana awan tinggi ini adalah awan yang memiliki ketinggian 6-12 km dari permukaan tanah. Biasanya ini terbagi menjadi 3, yaitu cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus. Yang cirrus itu merupakan awan yang komposisinya itu berupa kristal es yang tergores oleh angin, sehingga bentuknya itu mengkilap dan sering kita temui pada siang hari. Tapi awan ini tidak menimbulkan hujan ataupun salju. Lalu ada cirrocumulus, di mana awan cirrocumulus ini tidak menyebabkan terjadinya hujan, namun berpotensi menghasilkan salju pada kondisi saat tertentu. Terdiri atas kristal es yang membentuk gumpalan melingkar menyerupai sisik ikan. Dan yang terakhirnya itu ada cirrostratus, di mana cirrostratus ini berasal dari penyebaran atau gabungan awan cirrus, di mana bentuknya tipis dan sangat halus, serta tidak berpotensi hujan maupun salju. Lalu berdasarkan hasil pengamatan saya, di sini saya menemukan awan. Pada gambar ini saya menemukan awan nimbus stratus dan awan stratus. Dan untuk pengamatan pada gambar ini saya menemukan 2 jenis awan, yang mana yang paling atas itu merupakan awan nimbus stratus dan yang bagian bawah itu awan stratus. Jadi untuk pada gambar ini, untuk pada tanda panah yang paling bawah itu merupakan cirrostratus, dan yang panah bagian tengah itu cirrus, dan panah paling atas itu altostratus. Lalu untuk pengamatan saya pada gambar ini, yang merupakan tanda panah yang bagian kanan, sisi kanan itu cirrus, dan yang sisi kiri atas itu merupakan cirrostratus, dan paling bawah itu altostratus. Untuk pada gambar ini, yang mana tanda panah paling atas itu merupakan nimbus stratus dan paling bawah itu stratus. Pada gambar ini, yang sisi kanan atas itu cirrus, dan kanan bawah itu ada altostratus, dan di bagian sisi kiri atas itu cirrocumulus, dan sisi kiri bawah itu cirrostratus. Lalu pada gambar ini, yang berada pada sisi paling atas itu merupakan cirrocumulus, dan paling bawah itu cirrus. Lalu pada gambar ini ditemukan pada sisi kiri paling atas itu merupakan jenis awan cirrocumulus, dan sisi tengah itu merupakan awan cirrus, dan yang bagian bawah itu merupakan awan cirrostratus. Lalu pada gambar yang berikutnya, yaitu tanda panah yang paling atas itu merupakan jenis awan stratus, dan yang tanda panah bagian bawah itu merupakan awan cumulus. Lalu pada gambar ini terdapat 2 jenis awan, yaitu awan stratus dan awan nimbus stratus. Lalu selanjutnya itu pada gambar ini terdapat 3 jenis awan, yang mana yang pertama itu ada awan cirrus, awan cirrocumulus, dan awan cirrostratus. Lalu pada gambar ini saya hanya dapat mengidentifikasi satu jenis awan, yaitu awan cirrostratus. Lalu untuk gambar yang terakhir ini saya dapat mengidentifikasi 3 jenis
awan, yaitu yang pertama awan altostratus dan cirrostratus, dan yang terakhirnya itu ada awan altocumulus.